warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bice, Waalaikumsalam. ya kan? Kita sapa dulu ya, Mang Cek Bice ini luar biasa, Mang Cek Bice. Hari ini ketemu lagi dengan Sersan Daeng di channel Koni Sumsel TV. Hari ini hari yang sungguh luar biasa karena Sersan Daeng ditemani oleh Bung Charlie. Beliau ini salah satu birokrat juga dan beliau sekarang masih berkecimpung di cabur taekwondo. Kebetulan beliau adalah sekretaris umum cabur taekwondo Indonesia. Kita sahabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. olahraga. Jaya. Luar biasa. Siap, Mang Cek tengok badan yang bela besar nih ane dah. Kapan kita tanya ngapa lah besar nih badannya? Karena itu tadi lah sudah tidak ini lagi, berlatih lagi ya dah. Banyak memikirkan bagaimana prestasi taekwondo di Sumatera Selatan ini akan berkiprah nanti terutama di di PON 2028 di NTB dan NTT ya. Kalau untuk sementara waktu ada informasi nggak di PON nanti NTB atau NTT? Kami sudah 90% dipastikan di NTT. Di NTT ya. Nah, Mang Cek Bice perlu diketahui juga bahwa saya cabur taekwondo ini berasal daripada negara Korea Selatan ya. Kita bincang-bincang dengan Bung Charlie ini. Nah, Bung Charlie ya, ini kalau kita lihat kan budaya dan nilai-nilai lokal Sumatera Selatan ini kan cukup lumayan kompleks dan dalam arti kata begitu banyak budaya-budaya lokal ya. Nah, bagaimana Bung Charlie mengembangkan daripada cabur taekwondo ini yang notabene itu bukan dari budaya kita sendiri? Mungkin bisa disampaikan, Bung Charlie. Ya, cabur taekwondo ini sebenarnya sudah kalau rintisan sudah dari tahun 80-an Daeng. Oh, tahun 80-an ya. Jadi memang kalau masalah perkembangan alhamdulillah saat ini sudah di 17 kabupaten kota sudah ada. Oh, sudah ada ya. Sudah ada semua. Pengcapnya Tapi ya. ada yang memang pengcapnya pengurusnya itu aktif dan tidak aktif itu saja. Tapi ketika ada ajang-ajang kejurprov, porprov, atletnya ada sudah menyebar. Kalau masalah pengembangan sih agak sedikit gampang karena memang taekwondo sendiri sudah populer, Deng. Kenapa populer? Sekarang kita ini dibantu dengan yang namanya K-pop. Sudah itu ada drakor-drakor. Otomatis anak-anak muda ini dia tahu dengan taekwondo. Bahkan kadang kan anak-anak muda sekarang lebih tahu bahasa Korea mereka karena nonton drakor di taekwondo daripada kami. Kadang lebih banyak mereka yang paham, ya. Tapi agak lebih gampang kalau kami. Saya dengar-dengar juga Bung Charlie ini sebelum cinta dengan olahraga taekwondo itu pernah juga pencak silat ya waktu itu. Nah, kenapa kok sekarang beralih dari pencak silat yang notabene itu adalah memang budaya tradisional kita? Apa sih yang menjadi tolak ukur Bung Charlie sendiri untuk mencintai daripada cabur olahraga taekwondo ini? Dulu awalnya saya atlet basket, atlet basket justru, kemudian saya berubah ke sempat bulu tangkis. Nah, terus ikut silat itu saya alirannya tapak suci. Oh, tapak suci ya. Tapak suci karena di kampung itu pelatihnya kadang datang kadang tidak. Nah, saya lihat peluang ada taekwondo. Saya ikutlah karena dulu dicari kriterianya itu badan besar. Oke. Ketika SMA tekniknya banyak bantingan nih ya? Enggak, kami banyak tendangan. Oh, banyak tendangan. Jadi saya lihat peluangnya ada di taekwondo untuk pengembangan kedepannya dan profesi, karir. Saya dalami dan tekuni taekwondo. Alhamdulillah saya kalau hitungannya baru Daeng. Jadi saya 2005 ikut taekwondo. Alhamdulillah ketika di tahun 2006 sudah mulai jadi atlet Provinsi Sumatera Selatan. Oh, luar biasa ya. Kalau kita ngomong baru 2005, sekarang udah 20 tahun Bung Charlie. Luar biasa ini Bung Charlie. Kalau kita bandingkan dengan cabur-cabur lain ya Bung Charlie ya, mungkin ada karakteristik yang istimewa di cabur taekwondo ini. Bahkan katanya Mang Cek Bice beliau ini sudah memegang sabung ya, sabuk hitam ya. Kalau bahasa di taekwondonya itu namanya sabem ya. Sabem nim kalau Sabem nim terus ada tingkatan ke-9 itu juga ada Grandmaster dan Master. Cuman masternya ada di Korea ya. Kalau paling tinggi tetap di Korea. Tetap di Tapi Korea. Di Indonesia ada 9 ada 10. Di Korea, di Indonesia ada 9 ya. Di Sumatera Selatan ada dan 7 paling tinggi. Ada dan 1 Master Alisan. Iya, saya juga cuman dan lain-lain. Kadang-kadang dan kawan-kawan. Lebih mantap itu. Lebih mantap. Nah, terus Bung Charlie, kalau kita bicara masalah taekwondo ya, kita bicara pasti cabur itu pembinaan. Nah, pembinaan ini kan tidak terlepas daripada fasilitas sarana dan prasarana, termasuk juga pendanaan. Nah, sampai sejauh ini kami juga dapat informasi bahwasanya ketua taekwondo ini kan
salah satu daripada anggota dewan ya di Ya, DPR, Ketua Komisi 1 saat ini. Ketua Komisi 1 ya sekarang ya, Ibu Melinda ya. Haja Melinda. Ya. Haja Melinda yang saya yakin beliau punya kontribusi yang jelas. Mungkin bisa diceritakan apa sih visi misi Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan untuk menggapai prestasi atlet di PON nanti di 2028 di NTT. Ya, makasih Daeng. Kalau masalah dukungan Ibu Haja Melinda luar biasa, Daeng. Oke. Dukungannya kami semua urusan itu difasilitasi oleh beliau. Dan saat ini kalau masalah dukungan lain-lainnya, memang kita belum start lagi karena kita masih menunggu waktu untuk launching. Nah, untuk persiapan 2028 sendiri, Taekwondo Sumsel sudah menyiapkan beberapa program. Selain ada program dari KONI, kita ada atlet Spopnas, Sentra Pembinaan Olahraga Berbakat Nasional. Nah, ada tambahan yang memang Pengprov membuat sendiri. Pengprov membuat sendiri, kami buatlah latihan Platda. Ini kami lagi menunggu waktu launching, kebetulan beliau Ibu Ketum lagi sibuk nunggu waktu. Di situ kami akan mengambil atlet-atlet yang di luar program nanti, kami akan bina, kemudian yang misalnya mereka mau kuliah, kami akan kuliahkan fasilitasi dari Pengprov DKI Selatan. Jadi memang persiapannya kita tidak sasarkan banyak-banyak, 2028 itu misalnya kita bina 5 atlet, tapi 5 ini memang benar-benar memiliki potensi besar ya untuk itu. mencapai prestasi ya. Itu. Nah, Bung Charlie, kalau kita bicara tadi masalah teknis pengurusan daripada Pengprov Taekwondo, pasti kan tadi sudah dibicarakan Pengprov ini ada cabang ya di KONI kabupaten kota ya. Artinya sudah 17 kabupaten kota itu sudah terbentuk ya. Sudah ada semua untuk Pengprov cabangnya ya. Nah, kalau kita bicara PON, pasti kita bicara dulu Pekan Olahraga Provinsi dong. Yang sebentar lagi nanti akan terjadi ya. Kalau tidak salah kita akan melangsungkan Porprov itu di Muba ya, Kabupaten Muba, Sekayu ya. Nah, sampai sejauh ini sekarang kan sudah menginjak masa tinggal 6 bulan lagi ya kan. Kalau dari cabang Taekwondo sendiri di KONI kabupaten kota itu sudah berapa kali sudah ada dari 17 kabupaten kota, sudah ada berapa kabupaten kota yang melaksanakan Porkap dan Porkot di daerah Provinsi Sumatera Selatan? Karena kalau kita dapat informasi itu cuma ada baru berapa ya, ada KONI Kota Palembang, ada KONI Okus Selatan ya, Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir ya, Ogan Ilir. Nah, sisanya masih belum pernah melakukan Pekan Olahraga Kabupaten maupun Pekan Olahraga Kota. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Ini kita bicara di cabur Taekwondo dulu. Ya, kalau kami jujur saja Daeng, karena itu kan sebenarnya ranahnya KONI kabupaten kota. Betul. Akan tapi kalau kami menyikapinya, kami membuat kejurprov. Dari kejurprov itulah akan melihat apakah aktif dan tidak aktifnya dari satu kepengurusan. Nah, kalau di Taekwondo sendiri, hal yang paling utama dilihat itu dari peserta atau keikutan UKT namanya, ujian kenaikan tingkat. Jadi kalau mereka ada UKT, dianggap aktif. Nah, untuk saat ini memang dari 17 kabupaten kota itu sendiri yang benar-benar aktif itu kalau di data yang saya punya itu ada sekitar 10 atau 11. 10 atau 11 Pengcap kabupaten kota ya. Sisanya itu rata-rata para taekwondo ini tuh mandiri latihannya. Latihan mandiri ya. Latihan mandiri. Gitu. Baik. Jadi Bung Charlie, kalau kita mengulas lagi bagaimana proses pembinaan itu, pada hakikatnya kan harusnya kita bukan bicara KONI kabupaten kota atau KONI provinsi ya, kita bicara masalah cabur Taekwondo dulu ya. Secara hierarki itu kan sebelum adanya Porprov kan harus ada Porkap dan Porkot dulu. Sebelum ada Porkap dan Porkop itu harus ada Porcap. Ya, Porcam. Ya kan. Pekan Olahraga Kecamatan. Nah, bagaimana ke depan nanti ya kan untuk cabur Taekwondo? Karena atlet ini kan harus berasal dari usia dini, karena itu harus beregenerasi ya kan. Makanya ada kegiatan itu dari mulai kecamatan. Nah, sampai sejauh ini kalau dalam dasar anggaran rumah tangga daripada cabur Taekwondo, apakah ketika ada cabang olahraga Taekwondo kabupaten kota tidak melaksanakan kegiatan kejurda atau kejuaraan daerah, itu bisa mengikuti daripada Pekan Olahraga Provinsi? Mungkin bisa disampaikan Bung Charlie. Kalau regulasinya sendiri, kita ini kan tatanan organisasi paling bawah di Taekwondo itu sendiri ada yang namanya unit. Unit. Sama ranting misalnya, ada ranting itu ya. Ada klub. Ada klub ya, bukan ranting. Di atas klub Pengkot, di atas Pengkot ialah Pengprov, di atas Pengprov PB. Nah, kalau di kita sendiri Daeng, kalau masalah ranah misalnya Porprov aturannya bisa ikut atau tidaknya, pertama kita mengacu
dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul. Jadi kita ada regulasi-regulasi yang memang kita sudah tetapkan. Masalah keaktifan, tempat atlet, sabuk dan lain-lain itu standar kami. Dan tetapi kalau mereka pernah atau tidak melaksanakan porkap porkot itu tidak ada di aturan kami. Tidak ada ya. Tapi seyogyanya kami tetap berharap di kabupaten kota itu kalau memang mau menyeleksi atlet, satu-satunya jalan yang paling bagus itu ya diadakan porkap dan porkot. Okay. Nah, kan memang di dalam jujur kita bukan masuk, tapi sekedar mengingatkan di dalam ADART KONI juga setahu saya dan seingat saya, karena kebetulan saya dulu di KONI juga, KONI Kabupaten Banyuasin, kami membentuk yang namanya korcam-korcam. Betul. Nah, di korcam-korcam itulah ada yang namanya pembinaan korcam-korcam. Harapannya kan ke depannya korcam-korcam membentuk, kemudian baru terjadilah porkap-porkot. Nah, baru porprov. Jadi pembinaan itu memang berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, jadi kita heran juga ya adanya KONI kabupaten kota yang notabene ada kepengurusan, ya kan, ada bidang-bidangnya, kenapa kok tidak mampu untuk melaksanakan porkat dan porkon? Harusnya, ya kan, dengan adanya terbentuknya KONI kabupaten kota itu memang suatu kewajiban di dalam anggaran dasar rumah tangga untuk melakukan porkat dan porkot. Ya kan? Kenapa? Itu tadi nanti disitulah untuk menseleksi daripada atlet-atlet yang akan mewakili daripada KONI kabupaten kota itu. Benar. Untuk terjun langsung dalam kiprah pekan olahraga provinsi. Benar. Seperti itu kan. Kalau tidak melaksanakan porkap dan porkop, apa yang mau dipertandingkan di sana? Paling tetap koordinasi dengan cabur ya. Apakah ada atletnya di sana? Nah, inilah akan mungkin membawa peluang terjadinya pergeseran atlet atau jual beli atlet di sini ya. Kalau memang sudah selalu terjadi, dan itu selalu terjadi kan. Tidak menutup kemungkinan juga di beberapa cabur ya, itu akan terjadi lagi. Setiap melakukan pekan olahraga provinsi pasti itu akan terjadi lagi kan. Nah, bagaimana menyikapi atau mensiasati daripada kejadian ini supaya tidak terulang lagi di pekan olahraga provinsi nanti, di ini pekan olahraga di Kabupaten Muba. Bisa dijelaskan. Jadi begini Daeng, kalau masalah porkap dan porkot itu sebenarnya tergantung dari KONI kabupaten kota itu sendiri. Nah, terkadang kendala yang dihadapi ini, contoh saya kemarin di salah satu kabupaten, saya sebutkan saja Kabupaten Banyuasin. Nah, itu memang geliat membuat program itu waktu itu kami binpres. Kami desak ketua bahwa yang kita sampaikan tadi, pembinaan tuh begini. Nah, nyambung dengan ketua barulah dibuat anggaran untuk porkap Banyuasin. Nah, mungkin di kabupaten kota yang lain belum terfikirkan hal ini Daeng. Atau mereka masih keterbatasan anggaran. Nah, kalau kita mau membuat itu dengan anggaran yang standar, memang tidak akan pernah terlaksana. Luar biasa anggarannya kalau kita mau buat standar. Nah, sekarang kita desain, skemakan bagaimana dengan anggaran sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang semaksimalnya di tahun pertama. Sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu trik untuk menggugah hati pimpinan daerah. Wah, ini ternyata pembinaan memang ada nih. Nah, sehingga pimpinan daerah, oh ternyata memang kurang, wajar ada kegiatan. Nah, ini sebenarnya. Jadi ini tergantung pengurus kabupaten kota. Nah, kalau kami Daeng biasanya untuk menyiasati jangan sampai ada jual beli atlet, kami punya database. Kemudian tergantung lagi pada saat porprov nanti itu ada bagian untuk kalau di sini ada yang penyeleksian, seleksi penetapan lagi ya. Atletnya nanti. Pengabsahan ya, bagian keabsahan. Keabsahan. Di bagian keabsahan itu kan jelas dalam ADART atlet dalam provinsi 6 bulan, luar provinsi 1 tahun. Betul. Itulah keabsahan nanti harus kerjasama dengan cabur. Jangan sampai kecolongan. Betul. Jangan sampai nanti ketika PON akan berlangsung kita bingung, kita tagih tuh kabupaten kemarin tuh juara 1, mana atletnya, ternyata sudah balik ke daerahnya masing-masing. Artinya kan tidak. Kebanyakan memang gini Bung Charlie. Seharusnya porprov itu bukan mengejar prestise, tapi pada hakikatnya itu porprov itu mengejar daripada prestasi yang nantinya akan dipertandingkan di pekan olahraga provinsi, pusat, nasional ya. Kalaupun nanti dia terbit menjadi atlet nasional, maka dia bisa dipertandingkan ke internasional. Itu sebenarnya hierarki bagaimana pembangunan pembinaan atlet yang profesional ya, seperti itu ya. Tapi ada satu tambahan yang kalau saya pribadi, misalnya ada atlet luar provinsi Sumatera Selatan nih, mau ikut porprov di dalam Sumatera Selatan. Kalau saya pribadi nggak masalah, Daeng. Akan tetapi ada catatannya. Setelah porprov jangan dia kabur. Jangan kabur, betul. Harus bertahan di daerah itu sendiri sampai pada saat PON. Jadi pada saat PON dia bawa nama Sumsel. Jangan lagi balik lagi. Nggak usah jauh-jauh ngambil atlet di Jawa Barat. Ujung-ujung Jawa Barat lagi jadi juara umum. Kali itu saya tidak setuju. Nah itu, tapi nggak mungkin dia. Mereka kadang-kadang begini juga ya. Kalau kita bicara masalah atlet juga,
kita bicara juga jangan finansial yang dipikirin. Benar. Kita atlet muncul dari daerah kita, KONI cabur sudah membina ya kan. Jangan hanya berpikir untuk finansial saja, tapi bagaimana untuk berjiwa sportivitas, karena olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas. Sportivitas apa ya, mental ya kan, bukan hanya sekedar mencari uang. Ini aku dibayar ya kan karena aku itu bayaran besar, ya udah aku jadi atlet sana. Nah ini yang perlu diluruskan lagi ya. Tapi memang agak susah, ada yang godaan uang itu luar biasa. Memang Susah memang. Karena kalau saya sendiri jujur, ada yang atlet saya, kalau dia berani pindah nih ke tempat lain, ya saya pastikan dia akan mati karirnya. Betul. Karena kita sudah berkoordinasi, Iya. kita aja bisa dihianati, apalagi kamu. Makanya Pada itu. dasarnya seperti ini Bung Charlie, kalau kita bicara masalah olahraga, kita bukan bicara masalah finansial, tapi bicara masalah merah putih. Kita bicara masalah daerah seperti itu. Finansial tuh bonus lah. Bonus, finansial tuh bonus ya kan. Apalagi sekarang sudah mulai diperhatikan loh. Bayangin Ratusan juta. begitu banyak atlet selain mendapat bonus juga dia mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di Benar. dunia pemerintahan. Bisa jadi TNI, dia bisa jadi polisi, dia bisa menjadi pejabat daerah, bisa BUMN. Artinya kepedulian terhadap pelaku-pelaku olahraga, terhadap pemerintah itu luar biasa. Saat ini sudah sampai. Nah, kalau kita bicara pembinaan lagi nih Bung Charlie ya, kalau saya mendengar Bung Charlie sangat ambisius ya untuk bagaimana menciptakan atlet-atlet taekwondo ini menjadi lebih baik. Tapi kendalanya itu adalah sarana prasarana. Bahkan kita tahu di Sumatera Selatan, Mang Cek Becek juga mungkin tahu ya, kondisi Sumatera Selatan terutama Palembang itu memiliki daripada sarana dan prasarana olahraga yang luar biasa, internasional ya kan. Tapi notabene-nya apa? Kenapa kok sarana prasarana itu yang pada hakikatnya itu untuk menciptakan daripada prestasi atlet, tapi hanya untuk mencari prestasi keuangan saja atau mencari finansial saja di sana. Bahkan saya dengar juga untuk taekwondo kapan mau mengadakan kegiatan di sana harus bayar, harus tidak cuman dapat diskon yang minim. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat Bung Charlie dengan adanya kegiatan-kegiatan Pengprov ya kan? Pengprov taekwondo, harusnya itu Jakabaring Sport City itu ayolah dibagilah ya, ini cabur taekwondo kamu membina venue ini ya, tapi harus dirawat, harus diatur, kalaupun ada event ayo kita berbagi harus seperti itu ya kan. Tapi bagaimana menurut Bung Charlie sendiri? Ya kalau saya sendiri pengalaman dengan kegiatan yang disampaikan oleh Daeng, benar Daeng, jadi JSC itu memang berbayar semua. Kalau kami sebenarnya secara pribadi tidak masalah berbayar kan, tetapi kalau bisa nih ke depannya khusus misalnya cabur-cabur, pengprov itu diberi diskon khusus lah. Diskon khusus, betul. Ya kita juga harap maklum di situ ada biaya yang namanya listrik, kebersihan, segala macam. Biaya maintenance lah ya. Maintenance-nya tinggi. Akan tetapi pada saat memang pengprov yang melaksanakan, tolong jangan disamakan dengan non pengprov, misalnya swasta yang melaksanakan. Sebenarnya kalau dibuat kerjasama, saya sampaikan kemarin Daeng kita rapat. Kebetulan di KONI saya ikut rapat. Kita kerjasama, kita buat perjanjian. Semua kegiatan ada di JSC. Betul. Dalam 1 tahun kan sudah dihitung tuh, dari 60 cabur ini, anggaplah yang aktif 40 cabur. Betul. Kalau 1 tahun itu 1 bulan tuh bisa 2 kali deh. Betul. Ya kan, berarti logikanya akan menjadi pemasukan yang besar bagi JSC. Nah, tapi kasihlah sponsor untuk kita pengurus KONI cabur-cabur ini. Misalnya kasih 1 sekretariat. Misalnya Pengprov mau mengadakan kejuaraan kejurprov, kasihlah diskon. Misalnya harganya 10-20 juta, kita cuman bisa bayar 3 juta saja. Nah kalau yang swasta silakan mau 20-30, itu aja sih. Jadi sebenarnya tujuan daripada didirikan dari venue atau Jakabaring Sport City ya kan, itu kan menjadi ajang sebuah kota olahraga yang notabene-nya itu memang sama seperti kayak di Senayan. Senayan itu semua cabur itu berada di sana. Di Senayan. Karena pada hakikatnya itu bagaimana mereka bisa memelihara daripada fasilitas itu ya kan, untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi atlet. Kalau cuma untuk dijadikan ajang untuk mencari finansial saja, maka tujuan yang diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini agak ngambang seperti itu. Makanya nanti suatu saat kita akan undang pihak JST untuk duduk di sini, bagaimana proses pengelolaan daripada Jakabaring Sport City itu agar selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan para pengcap dan pengprov ya. Ya bisa diajak mereka rapat, kita kan sampaikan. Sebenarnya kalau kami secara organisasi, alhamdulillah Daeng sudah banyak dibantu oleh JST. Memang pendekatan-pendekatan persuasif. Bisa jadi pihak JSC ini banyak tidak tahu juga Daeng, karena kita juga tidak pernah ngajak mereka kumpul, apa yang diinginkan cabur-cabur mereka tidak tahu. Jadi ini mungkin kedepannya dibuat MOU saja sama MOA agreement-nya.
Jadi lebih lancar urusan ke depan. Yang jelas begini Bung Charlie, mungkin kita juga dapat informasi lebih awal ke depan ini, mungkin di tahun ini mungkin DPR juga itu akan membuat semacam perda olahraga yang akan mengimbangi daripada peraturan pemerintah atau undang-undang sistem keolahragaan nasional. Mungkin itu bisa dituangkan nanti ke dalam perda itu sendiri sehingga kita punya dasar hukum ketika ada fasilitas olahraga yang tapi tidak dimanfaatkan untuk fasilitas olahraga, itu bisa ada pertanggungjawabannya seperti itu. Ya, baik Bung Charlie, mungkin ini terakhir ya, mungkin harapan Bung Charlie sendiri terkait daripada menggapai emas atau menggapai prestasi di PON nanti, apa kira-kira yang akan dilakukan Bung Charlie terkait daripada pembinaan atlet ini sendiri? Mungkin bisa disampaikan Bang Cek juga biar tahu apa dia program-programnya. Sampaikan Bung Charlie. Yang pasti kalau dari Pemprov TI Sumatera Selatan tadi ada berbagai macam program. Yang pasti pembinaan jangka panjang sampai 2028. Belum telat kalau kita mulai dari sekarang. Untuk program itu sendiri kami ada program pembinaan U13, U16, kemudian untuk U23. Ada 3 pola yang kami buat. Kerjasamanya dengan KONI, dengan Dispora, dan berbagai pihak yang bisa kami ajak kerjasama. Pelatihannya sendiri insya Allah sudah akan dimulai. Rencana kami kemarin sebenarnya Februari, tapi Februari ini belum dapat dilaksanakan. Bisa jadi setelah Lebaran nanti Idul Fitri baru kita bisa start untuk launching program dari Pemprov itu sendiri. Pemprov kami yakin taekwondo ini bisa, karena kita punya modal. Sebenarnya orang Palembang ini punya modal. Modalnya melawan. Modalnya berani. Nah, tinggal modal berani. Bukan modal takoan ya kalau kami kemarin sekedar cerita sedikit, Daeng. Pada saat Kejurnas U13 dan U16 di Surabaya, kami naik bus, 1 bus 38 jam, bayangkan. Istirahat cuma 1 hari, lusanya kami tanding. Logikanya lemes anak-anak itu, tapi karena melawan tadi, anak-anak itu, woi, semangatnya masih membara. Semangatnya luar biasa. Kami dapat kemarin, alhamdulillah kemarin 5 perunggu. Ya, lawan itu bukannya main-main. Udah luar biasa. Nah, ini kami yakin dengan modal anak-anak yang U13, U16 ini dan beberapa anak yang sekarang baru pindah dari junior ke senior, kami yakin Sumatera Selatan pasti bisa di 2028. Tinggal programnya jalan, supportnya jalan, insya Allah semuanya bisa. Apalagi dengan dukungan penuh dari Ketua Umum kami, Ibu Haja Melinda, luar biasa semangatnya beliau. Beliau juga sekedar informasi, Daeng, alhamdulillah sudah dapat kemarin dan dari PBTI Sabuk Hitam, dan Gubernur terpilih yang bentar lagi akan dilantik juga sudah sabuk hitam juga. Alhamdulillah. Jadi kami harapkan supportnya semuanya dari lini sehingga Taekwondo Sumsel bisa meraih prestasi tertinggi di 2028. Baik Bung Charlie, sedikit saja saya tadi agak sedikit lupa bahwasanya untuk melaksanakan untuk menggapai prestasi itu kan atlet ini kan bukan cuma berlatih saja, harus bertanding dong. Minimal dalam pelaksanaan inti daripada pertandingan puncak di PON itu, paling tidak mereka harus bertanding itu minimal 5 sampai 10 pertandingan kan. Nah, Mang Cek Bicek perlu disampaikan bahwasanya posisi taekwondo itu begitu banyak kegiatan-kegiatan pertandingan, terutama nanti tanggal 18 ya. 18 sampai 19 itu ada di tahun ini full, Daeng. Tahun ini full ya. Sampai bulan ada kejuaraan internasional bulan 10. Bulan 10 kejuaraan internasional dan nantinya akan dihadiri langsung oleh Wapres ya, Pak Gibran Rakabuming Raka ya. Luar biasa Mang Cek Bicek, kita tunggu saja nanti pertandingan internasional yang nanti akan diperebutkan di bulan 10 ya, bulan Oktober di Kota Palembang. Ada juga Piala Menhan nanti. Dan ada Piala Menhan ya, pertahanan negara ya. Mudah-mudahan nanti Mang Cek Bicek bisa hadir secara langsung nonton, dan juga kalau tidak bisa hadir nonton langsung bisa nanti disiarkan langsung oleh KONI TV Sumsel TV ya, secara live ya. Demikian bincang-bincang kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lain yang memiliki informasi yang up to date. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.